Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan membahas mengenai desain media pembelajaran materi himpunan pada kelas 7 SMP menggunakan teori hierarki belajar dari Robert M. Gardner. Untuk selanjutnya, simak terus ya. Teori hierarki belajar menurut Robert M. Gardner. Robert M. Gardner menyatakan bahwasannya belajar merupakan kecenderungan perubahan pada diri manusia yang dapat dipertahankan selama proses pertumbuhan. Yang dimaksudkan, seseorang siswa akan dapat mempertahankan kecenderungan perubahan pada dirinya selama dia masih dalam proses pertumbuhan. Robert M. Gardner juga menyusun suatu sistematika yang disebut juga dengan sistematika 8 tipe belajar. Pun 8 tipe belajarnya yaitu yang pertama adalah belajar isyarat. Belajar isyarat itu mempelajari sesuatu dengan tidak sengaja kita melihat sebagai akibat dari suatu rangsangan yang dapat menimbulkan reaksi tertentu. Contohnya seperti ini, matematika itu terkenal dengan pelajaran yang sulit, rumit, dan hampir rata-rata siswa mengatakan bahwasannya guru matematika sangat garang atau galak. Tetapi jika seorang guru matematika bersikap ramah dan humoris, maka akan banyak murid-murid yang menggemari mata pelajaran matematika. Yang kedua, ada tipe belajar stimulus respon. Belajar stimulus respon adalah belajar yang disengaja dan responnya sering sekali secara fisik. Contohnya seperti ini, jika kita seorang guru, kita pasti menjabarkan materi di papan tulis. Jadi mereka akan mencatat kembali pemaparan kita yang telah kita paparkan di papan tulis. Mereka mencatat kembali di buku mereka. Dan di situ kita lihat bahwasanya mereka telah menunjukkan respon secara motoriknya. Yang ketiga, ada tipe belajar rantai atau rangkaian. Tipe belajar rantai atau rangkaian adalah belajar yang menunjukkan kemampuan anak untuk menggabungkan dua atau lebih hasil belajar stimulus respon secara berurutan. Setelah anak mencatat apa yang telah kita paparkan di papan tulis, nah, anak tersebut mulai memahami dan dia mulai membuat suatu benda atau suatu karya hasil tangannya sendiri. Seperti itu. Yang keempat, ada tipe asosiasi verbal. Tipe asosiasi verbal adalah tipe belajar yang menggabungkan hasil belajar yang melibatkan unit bahasa atau lisan. Contohnya seperti memberi nama sebuah objek atau benda. Jika kita memegang suatu benda atau suatu benda itu adalah misalnya kita buat suatu persegi, maka tanpa harus kita ajarkan kepada mereka, pasti mereka bilang bahwasannya, "Bu, itu adalah persegi." Seperti itu. Yang kelima adalah tipe belajar diskriminasi. Tipe belajar diskriminasi adalah belajar untuk membedakan hubungan stimulus respon agar dapat memahami berbagai objek fisik dan konsep. Di sini contohnya mungkin murid banyak yang bingung, misalnya seperti ini. Murid banyak bingung antara membedakan antara lingkaran dan elips. Karena bentuk lingkaran dan elips itu hampir sama. Tetapi, jika murid yang memiliki konsep, dapat mengidentifikasi, maka lingkaran dan elips adalah sesuatu hal yang berbeda. Selanjutnya ada tipe belajar konsep. Tipe belajar konsep adalah belajar memahami sifat-sifat bersama dari benda-benda konkret atau peristiwa untuk dikelompokkan menjadi satu jenis. Contohnya seperti ini. Jika kita mengatakan kepada murid, coba sebutkan binatang berkaki 4. Pasti mereka akan mengatakan kambing, kuda, kucing, dan lain-lainnya. Mereka bisa mengatakan seperti itu karena mereka mempunyai konsep. Karena mereka mempunyai ciri-ciri. Karena tadi seorang guru mengatakan, coba sebutkan binatang berkaki 4. Nah, karena mereka punya konsep, mereka langsung menyebutkannya tanpa ada kesalahan. Selanjutnya yaitu ada tipe belajar aturan. Tipe belajar aturan adalah tipe belajar yang memungkinkan peserta didik dapat menghubungkan dua konsep atau lebih untuk membentuk suatu aturan. Misalnya, seseorang siswa dikatakan telah belajar aturan jika ia mampu mengaplikasikan aturannya. Misalnya, jika seseorang siswa telah mempelajari teorema Pythagoras, maka dia harus bisa mengaplikasikan teorema Pythagoras itu baik dalam pelajaran ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah tipe belajar memecahkan masalah atau biasa disebut dengan problem solving.
Tipe belajar memecahkan masalah merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dan lebih kompleks dibandingkan dengan tipe belajar yang lainnya. Di sini siswa diharapkan dapat menggabungkan beberapa kaidah menjadi prinsip pemecahan. Di sini siswa akan mampu menemukan cara mencegah atau mengatasi. Misalnya mencegah atau mengatasi sesuatu masalah yang diberikan kepada murid itu oleh guru. Setelah mengetahui 8 tipe belajar beserta contohnya, di sini kami akan menerapkan beberapa tipe belajar dari teori hierarki Robert M. Gagne pada materi himpunan. Pada materi himpunan ini, kami akan membahas beberapa subjudul, yaitu himpunan dan notasinya, macam-macam himpunan, anggota himpunan, diagram Venn, irisan 2 himpunan, dan gabungan 2 himpunan. Untuk materi yang pertama, himpunan dan notasinya, tonton terus ya. Materi yang pertama akan kita bahas adalah himpunan dan notasinya. Dalam materi ini, kita akan mencoba menerapkan teori belajar konsep yang diharapkan seorang siswa dapat mengidentifikasi atau dapat mengkelompokkan suatu objek. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ini merupakan suatu konsep. Contohnya, kumpulan bangun 2, himpunan bilangan asli kurang dari 50, rombongan siswa kelas 7 SMP berwisata ke Bali. Jika seorang siswa sudah memiliki konsep, maka dia akan sangat mudah mengkelompokkan suatu benda atau objek. Contohnya, seperti yang pertama tadi ada kumpulan bangun ruang. Siswa akan menyebutkan apa sajakah kumpulan bangun ruang dengan catatan dia memiliki konsep, dia memiliki ciri-ciri mengapa benda tersebut dapat dikatakan sebagai kumpulan bangun ruang. Selanjutnya adalah menyatakan suatu bilangan. Yang pertama adalah suatu kalimat atau metode deskripsi biasanya. Contohnya, himpunan P bilangan prima kurang dari 10. Maka sama di sini tetap menggunakan teori belajar konsep. Siswa-siswa yang paham pasti akan mengatakan, "Bu, bahwasannya bilangan prima yang kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, 7." Seperti itu. Yang kedua adalah notasi pembentuk himpunan atau metode rule. Contohnya, P sama dengan X, di mana X bilangan prima kurang dari 10. Di sini menggunakan notasi pembentuk himpunan atau di sini menggunakan teori belajar aturan. Jika seseorang siswa yang paham dengan aturan yang seperti ini, X di mana X bilangan prima kurang dari 10, maka siswa akan juga cepat dengan menjawabnya. Bu, jawabannya adalah 2, 3, 5, 7. Tetapi jika siswa yang tidak paham, dia akan nanya, "Bu, apa maksudnya? X di mana X?" Seperti itu. Yang ketiga adalah mendaftarkan anggota-anggotanya. Setelah tadi kita mengetahui dari kalimat dan notasi pembentuk himpunannya, kita tinggal mendaftarkan saja atau jawaban yang telah dijawab oleh siswa-siswa tadi. Jadi mendaftarkan anggota-anggotanya adalah himpunan V, yaitu 2, 3, 5, 7. Selanjutnya adalah macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan terdiri atas dari himpunan bilangan, himpunan kosong, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan sama, himpunan ekuivalen, dan himpunan lepas. Di sini memang lebih berperan dengan teori belajar konsep, tetapi di sini juga tetap ada teori belajar diskriminasi membedakan terhadap rangkaian. Contohnya di antara himpunan sama dan himpunan ekuivalen. Secara matematika, ekuivalen itu artinya sama. Dan ada juga di situ himpunan sama. Jadi seseorang siswa harus dapat membedakan antara himpunan sama dengan himpunan ekuivalen. Anggota himpunan. Anggota himpunan N adalah suatu unsur atau elemen dari suatu himpunan dan dinyatakan dengan lambang huruf E, sedangkan yang bukan dinyatakan dengan lambang huruf E tapi dicoreng dengan garis seperti itu. Contohnya, himpunan P terdiri atas anggota A, B, C, dan E. Maka pertanyaannya tentukan anggota himpunan. Maka A merupakan anggota himpunan P karena A terdapat di dalam anggota himpunan P.
F bukan merupakan anggota himpunan P karena F tidak terdaftar di dalam anggota himpunan P. Di sini siswa tetap harus mempelajari teori belajar konsep. Teori belajar konsep di sini sangat penting agar dapat siswa mengidentifikasi dia termasuk anggota himpunan atau bukan anggota himpunan. Diagram Venn. Diagram Venn adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Diagram Venn dapat diartikan sebagai sebuah diagram yang di dalamnya terdapat seluruh kemungkinan benda ataupun objek. Perhatikan contoh berikut. Misalkan U atau kita sebut dengan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, dan 5. Dan himpunan B-nya adalah 2, 5, 6, dan 8. Kita disuruh mencari diagram Venn. Dengan menggunakan diagram Venn, di sini kita akan menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Maka perhatikan gambar tersebut. Lingkaran A terdiri atas anggota A dan lingkaran B terdiri atas anggota B. Kenapa ada 2 dan 5 di antara A dan B? Karena 2 dan 5 merupakan anggota yang sama antara di himpunan A dan himpunan B. Dan lalu kenapa angka 7 dan 4 berada di luar lingkaran? Karena 7 dan 4 bukan merupakan bagian dari himpunan A atau himpunan B. Irisan dua himpunan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan semua objek atau anggota himpunan yang sekaligus menjadi anggota himpunan A dan B. Perhatikan contoh seperti ini. Himpunan A terdiri atas 2, 5, 6, dan 8. Himpunan B 3, 5, 7, dan 9. Ingat kata kuncinya adalah anggotanya yang sama. Antara himpunan A dan B anggota yang sama adalah 5. Maka gambarnya seperti di sini. Lingkaran himpunan A berisi angka 2, 6, dan 8. Himpunan B lingkarannya berisi angka 3, 7, dan 9. Karena 5 merupakan angka yang ada di antara himpunan A dan himpunan B, maka 5 terletak di antara dua himpunan tersebut. Maka X anggota A dan X anggota B. X yang dimaksud adalah 5. Gabungan dua himpunan. Gabungan dua himpunan A dan B adalah semua objek merupakan anggota dan B. Secara simpelnya dikatakan gabungan antara himpunan A dan B digabungkan menjadi satu. Contohnya seperti ini. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B beranggotakan 3, 4, 5, dan 6. Maka gabungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ingat, setelah kita mempelajari gabungan, sebelumnya kita ada mempelajari irisan. Ada dua angka yang sama antara himpunan A dan B, yaitu angka 3 dan 4. Maka tetap kita tuliskan, di himpunan A terdiri dari angka 1 dan 2, di himpunan B terdiri angka 5 dan 6, dan angka 3 dan 4 berada di antara himpunan A dan B, disebut dengan irisan. Maka A merupakan anggota B dan B merupakan anggota A. Setelah kami mencoba menerapkan beberapa teori belajar dari teori hierarki belajar menurut Robert M. Gardner, kami dapat menyimpulkan bahwasannya 8 tipe belajar ini sangat bermanfaat di dalam lingkungan pendidikan, terutama di dalam kegiatan belajar mengajar. 8 tipe belajar ini sudah sangat sering diterapkan di dalam lingkungan pendidikan, dan kami merasakan bahwasannya 8 tipe belajar ini dapat membantu, sangat membantu di dalam kegiatan belajar mengajar dan dapat memaksimalkan hasil belajar siswa. Thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah, penjelasan atau pengucapan saya yang salah, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.